Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, jadi pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu meminta Feby untuk memimpin doa. Silakan Feby. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi hari ini Ibu sebelum belajar akan mengabsen dulu. Siapa yang kira-kira tidak hadir hari ini? Sekretaris? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Baik, ya. Hadir semua hari ini. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita kemarin sudah membahas mengenai teks eksposisi. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran yang baru, Ibu ingin menanyakan, Ibu ingin melihat apakah kalian sudah paham mengenai teks eksposisi atau belum. Nah, siapa kira-kira yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ya, silakan Michael. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menjelaskan tentang suatu hal atau informasi yang bersifat non-fiksi atau ilmiah yang biasanya bersumber pada penelitian, pengamatan, dan pengalaman. Ya, bagus sekali Michael. Tepat sekali yang disampaikan oleh Michael tentang teks eksposisi. Alhamdulillah Ananda semua sudah memahami mengenai pelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu mengenai teks eksposisi. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran baru tentang teks anekdot. Apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, jadi untuk menambah semangat kita belajar, Ibu akan sampaikan salam perjuangan kita. Masih ingat kan? Ya. Salam perjuangan. Revolusi. SMA 2. Maju terus. Prestasi. Yes. Narkoba. No. Tawuran. Gaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemudian sebelum membahas lebih dalam mengenai teks anekdot ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai teks anekdot. Atau sebelumnya Ibu ingin menanyakan, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar atau sudah ada yang pernah menonton atau sudah pernah membaca teks anekdot? Oke, Sophie, silakan. Ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Sophie ya. Teks anekdot adalah cerita lucu yang tujuannya menyindir. Jadi dia meskipun lucu, tetapi tetap menyindir. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teks anekdot lebih jauh. Nah, jadi teks anekdot ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu seringkali kita temui, itu tentang cerita-cerita lucu. Baik yang tujuannya menghibur, ada juga yang tujuannya menyindir, ada juga yang tujuannya menghibur sekaligus menyindir. Nah, itu yang dinamakan dengan teks anekdot. Nah, kemudian Ibu akan menampilkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita harus punya tujuan ya, kemanapun kita melangkah kita harus punya tujuan. Seperti kita ke sekolah hari ini, apa tujuan kita ke sekolah hari ini? Nah, begitupun dengan pembelajaran teks anekdot, bukan tidak ada tujuan. Ini adalah kompetensi dasarnya untuk materi anekdot hari ini. Yang
pertama 3.5 mengevaluasi teks anekdot dan dari aspek makna tersirat. 4.5 mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Jadi teks anekdot itu bukan hanya menyindir, bukan hanya ada kritikan, tetapi ada makna tersirat dari sebuah teks anekdot tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kita lihat di sana. Yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Jadi, kenapa itu disebut dengan teks anekdot? Itu yang dimaksud dengan penyebab kelucuan anekdot. Yang ketiga, membandingkan anekdot dengan humor. Nah, ada anekdot, ada humor. Nanti ada perbandingannya, ada persamaannya. Kemudian yang keempat, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot. Dan yang terakhir, menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan sebuah teks anekdot. Nih, sebuah teks anekdot yang sudah Ibu siapkan melalui slide PowerPoint ini. Nah, apakah bisa dibaca itu? Bisa ya? Nah, Ibu minta kesediaan Feby, Michael, dan Karissa untuk membacakan teks anekdot yang ada di papan tulis. Silakan yang lain menyimak ya. Silakan ilustrasinya dibaca oleh Karissa, Tono diperankan oleh Feby, sedangkan Udin oleh Michael. Silakan. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik kadang-kadang selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan sih, Tom. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau waktunya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Sudah? Nah, dari teks ini, dari sini kita akan menganalisis pokok-pokok isi dari teks anekdot. Nah, ini adalah termasuk teks anekdot karena di dalamnya ada sebuah sindiran, ada sebuah unsur kelucuan, ada sebuah kritikan, dan ada sebuah makna tersirat. Nah, mari kita analisis bersama-sama mengenai pokok-pokok informasi yang terdapat di dalam teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, siapa kira-kira yang mengetahui apa masalah yang dibahas dalam teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat ini? Ya, silakan Amara. Dosen yang merangkap jadi pejabat. Masalahnya tentang dosen yang merangkap menjadi pejabat. Jadi dia bukan hanya seorang dosen, tapi dia juga seorang pejabat. Kemudian yang kedua, itu masalah yang dihadapi oleh Amara. Yang kedua tentang unsur humor. Iya, silakan. Humornya ada di kalimat terakhir dari teks anekdot tersebut tentang mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari kursinya. Ternyata kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Oh, jadi ini unsur humornya ya. Jadi kenapa dosen itu tidak mau berdiri? Katanya kan, kalau berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, yang ketiga tentang unsur humor sudah. Siapa tadi? Salsa ya? Ya, bagus untuk Salsa.
dan amarah juga bagus tadi, sudah tepat yang disampaikannya. Jadi masalahnya dosen yang juga merangkap jadi pejabat, kemudian unsur humornya tentang kursi yang dosen yang tidak mau berdiri dari kursinya. Tepat yang disampaikan oleh Amara dan Salsa. Kemudian yang ketiga tentang mana tersirat. Silakan, siapa yang bisa menunjukkan apa mana tersirat yang disampaikan dari teks anekdot ini? Silakan Zakia. Mana tersirat yang disampaikan adalah kritikan kepada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat lain. Bagus, ya benar sekali Zakia. Jadi itu adalah makna tersirat yang terdapat dalam dosen yang juga menjadi pejabat ini. Selanjutnya setelah makna tersirat, apalagi yang harus kita analisis yaitu alasan mengapa teks tersebut dikategorikan sebagai teks anekdot. Siapa yang tahu? Ya, silahkan Nurhaliza. Karena dalam cerita tersebut selain mengandung humor juga ada sindiran atau kritikan yang disampaikan. Ya, jadi dalam cerita tersebut selain humor ada sindiran dan kritikan yang disampaikan. Bagus sekali Nurhaliza. Kemudian dari semua pertanyaan sudah dijawab oleh kita semua dan bagus sekali jawabannya, tepat sekali jawabannya. Ibu berikan nilai 100 untuk yang jawab di sesi pertama ini. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya setelah menganalisis isi, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan antara anekdot dengan humor. Coba kita saksikan bersama bagaimana perbedaannya. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu. Nah, ini jawaban dari teman-teman kita tadi. Ada Amara, ada Nurhaliza, ada Zakia itu. Nah, benar semua ya. Masalah yang dibahas, unsur humornya betul, makna tersirat, alasan yang dimasukkan sebagai teks anekdot. Nah, jadi isi pokok dari teks anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau seseorang. Itu adalah isi pokok dari teks anekdot. Kemudian kita lanjutkan ke perbedaan dan persamaan antara anekdot dengan humor. Mari kita analisis bersama-sama. Nah, ini ya. Ini ada sebuah teks. Judul teksnya Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Apakah ini teks anekdot? Nah, nanti kita jawab. Coba siapa yang akan membacakan teks ini? Siapa yang bersedia membacakannya? Oke, silakan Karissa. Krista. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat Tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasmu, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku, memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu, ya Tuhan, mohon pelindungmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka mau bahagia dengan pria lain. Sayonara dari Julianto. Iya. Terima kasih untuk Kak Krista yang sudah membacakan teks tukang buah dan tukang sayur. Apakah itu teks anekdot? Ya, silakan. Tidak, Bu, karena tidak ada sindiran dan kritikan, hanya ada unsur humornya saja. Ya, tidak ya, karena tidak ada sindiran dan kritikan di sana. Hanya ada unsur humornya saja, sedangkan anekdot di dalamnya ada unsur kritikan, ada sindiran dan ada makna tersirat. Tukang buah, surat tukang buah kepada tukang sayur. Apakah dengan surat ini tukang buah dan tukang sayur tersindir? Tidak. Apakah dia merasa dikritik?
Tidak. Jadi dia hanya sekedar humor, hanya sekedar penghibur saja. Nah, di sini kita lihat ini teksnya, ini tukang buah. Semuanya diubah menjadi misalnya wajahmu memang manis diubah jadi manggis. Kemudian sifatmu melon, jadi melankolis, melankolis. Hati pun nanas, sananya panas nih ya. Karena cemburu. Kemudian terasa sirsa nafasku. Ini kan buah sirsa nih ya. Kemudian hatiku anggur lebur, nah, buah anggur lagi. Jadi ini adalah cuman sekedar hiburan saja. Jadi itu perbedaan antara teks anekdot dengan teks humor. Maka ini dinamakan dengan teks humor. Yang dosen juga merangkap jadi pejabat tadi dinamakan dengan teks anekdot. Ya, bagus sekali. Kemudian kita akan menganalisis secara bersama tentang perbedaan antara anekdot dengan humor dari segi aspek yang pertama, ide cerita. Siapa yang bisa menganalisis apa perbedaan teks anekdot dan humor dari segi ide cerita? Ya, silakan. Keras sedikit suaranya ya. Anekdot berdasarkan peristiwa nyata, sedangkan humor rekaan. Bagus sekali ya. Kemudian tepat sekali yang disampaikan oleh teman kamu tadi bahwa anekdot berdasarkan peristiwa nyata. Nyata ya, ada di dunia nyata bahwa seorang dosen yang juga ingin menjadi pejabat itu seolah-olah menyindir seorang pejabat yang tidak mau meninggalkan jabatannya. Itu ada ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi dikatakan dari segi ide cerita anekdot lebih nyata, sedangkan humor hanya rekaan. Kita lihat nih, surat tukang buah dan tukang sayur. Pernah nggak terpikir membuat surat seperti ini kepada pacar kamu misalnya kan? Itu kan tidak ya. Itu kan jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari. Tentang surat yang ada melon-melonnya, ada buah-buah, ada sayur-sayurnya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ide ceritanya lebih nyata dan humor rekaan. Nah, sekarang dari segi isinya, apa kira-kira perbedaan antara anekdot dengan humor dari segi isinya? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Anekdot masalah terkait tokoh publik atau masalah menyangkut banyak orang. Ya. Bukan humor, masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh teman kamu tadi bahwa anekdot isinya itu lebih ke tokoh publik, misalnya anggota DPR yang disindir, guru yang disindir, seperti tadi pejabat yang disindir. Sedangkan humor dia umum, tidak harus orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat, tidak harus orang-orang penting dalam masyarakat. Jadi dia umum, dia ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian dari segi ide sudah, dari segi fungsi komunikasi. Nah, siapa yang bisa menjawab perbedaan antara humor dan anekdot dari segi fungsi komunikasi? Ya, silakan Dilfa. Kalau anekdot menyampaikan kritik dan sindiran secara halus. Ya. Humor cuma menghibur. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Dilfa. Kalau anekdot dari segi fungsi komunikasinya dia ada kritik kan, ada sindiran, ada hiburan. Sedangkan humor dia hanya sebuah hiburan atau hanya untuk membangkit tawa. Nah, itu dari segi isi, bukan dari segi fungsi komunikasi. Yang terakhir dari segi makna tersirat. Bagaimana perbedaan antara anekdot dan humor dari segi makna tersirat? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ya, silakan Benefit. Anekdot
penetapan makna atau pesan tersirat yang disampaikan, sedangkan humor tidak makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Benar, ya, betul sekali yang disampaikan oleh Benefit bahwa anekdot itu ada pesan tersirat yang disampaikan. Apa pesannya? Supaya pejabat tidak lagi mengagung-agungkan jabatannya. Kemudian, sedangkan humor tidak ada pesan yang ingin sampaikan. Apa pesan yang ingin disampaikan dari teks sayur, teks surat cinta tukang buah dan tukang sayur itu? Itu salah satu contoh ya. Tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, kita sudah menganalisis perbedaan dari segi ide cerita, dari segi isi, dari segi fungsi komunikasi, dan dari segi makna tersirat antara anekdot dengan humor. Selanjutnya, nah, anekdot ini dan humor ini selain memiliki perbedaan juga memiliki persamaan. Apa kira-kira persamaan antara anekdot dengan humor? Siapa yang bisa? Amara lagi, yuk, silakan Amara. Cerita singkat yang lucu dan menarik dengan tujuan menghibur pembacanya. Ya, sama-sama merupakan cerita singkat yang lucu. Nah, humor ini lucu juga. Anekdot ini lucu juga. Dan menarik perhatian pembacanya, menarik perhatian penontonnya. Ya, itu persamaannya. Apalagi persamaannya, Amara? Dan menghibur pembacanya atau penontonnya. Nah, kita sudah sampai pada persamaan dan perbedaan dari anekdot dan humor. Nah, jadi yang jawab di sesi kedua ini juga mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Iya, pintar-pintar anak ibu ya. Kemudian kita akan ibu akan menayangkan. Jadi anekdot ini bukan hanya sebuah teks, humor juga bukan hanya sebuah teks, tetapi ada di dalam sebuah video. Ada juga. Jadi kalian pernah mendengar atau menonton stand up komedi? Pernah? Pernah ya? Pernah menonton stand up komedi ya? Pernah. Nah, jadi stand up komedi itu yang sering tampil di layar televisi kita di rumah itu merupakan salah satu contoh anekdot. Karena di dalamnya ada unsur sindiran, ada unsur kritikan, ada unsur kelucuan. Nah, ibu akan menayangkan sebuah video tentang stand up komedi. Tentang stand up komedi. Sebentar ya. Ada oknum DPR yang korupsi. Aku juga korupsi. Korupsi duit itu. Cuman bedanya kalau ketahuan DPR, kalau ketahuan korupsi di penjara enak. Aku waktu itu pernah ketahuan korupsi duit SPP 100.000. Di Giespori nanti nangis. Oke, itu adalah contoh dari teks anekdot. Mari kita mengkritik siapa dia di situ? Anggota DPR. Nah, kita ke video selanjutnya nih. Bapak telah menunjukkan orang sebanyak 20 orang. Ini orang, Pak, bukan apa-apa. Cerita lucu Mukidi. Pernah nonton ini? Nggak. Mukidi ke dokter gigi. Gimana? Sudah mendingan itu? Ini alhamdulillah sudah mendingan. Ya, tapi Pak Mukidi Nah, dari video yang ditayangkan tadi ada 2 video ya. Pertama video stand up komedi, 2 video cerita lucu Mukidi. Nah, dari kedua video tersebut, Ibu berharap kalian lebih paham mengenai perbedaan antara teks anekdot dengan humor. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan
Apa kira-kira perbedaan teks anekdot dengan humor dari tayangan video, kedua video tadi? Siapa yang bisa? Silakan. Ya, Regina, silakan. Video stand up komedi merupakan video anekdot karena ada unsur kelucuan dan kritikan untuk anggota DPR. Sedangkan video yang satunya adalah video humor karena tidak ada unsur sindiran dan kritikan, hanya ada unsur kelucuan. Ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Regina bahwa video pertama yang stand up komedi itu adalah video anekdot karena ada sindiran, ada kritikan ditujukan kepada siapa? Anggota DPR. Sedangkan video yang kedua itu hanya sebuah video humor atau video lucu yang tidak ada sindiran, tidak ada kritikan, hanya menghibur, hanya membangkitkan tawa saja. Mana ada itu orang kasih duit palsu kepada dokter, kan nggak masuk akal. Itu hanya sebuah humor atau sebuah kelucuan untuk membangkitkan tawa. Nah, sekarang kalian setelah Ibu tampilkan teks sudah, kemudian video sudah. Jadi Ibu harap kalian lebih bisa memahami mengenai perbedaan antara teks anekdot dengan humor. Selanjutnya, selain itu yang telah Ibu sampaikan tadi, ada konsep-konsep dari teks anekdot yang perlu kamu ketahui. Sebentar Ibu tampilkan slide PowerPoint-nya. Konsep-konsep dari teks anekdot itu, nah di sini ya. Sini yang telah kita bahas tadi, aspeknya, ide cerita, isi, fungsi, dan mana tersirat. Sudah tepat yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kemudian ini perbedaan antara anekdot dengan humor. Nah, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara anekdot dengan humor dari segi pengertiannya? Coba, siapa yang bisa? Dari segi pengertian anekdot dengan humor. Ada yang bisa? Alivia? Bisa menjelaskan perbedaan antara anekdot dengan humor dari segi pengertiannya? Ya, silakan. Teks anekdot adalah sebuah teks yang berisi cerita pendek yang berupa sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Sedangkan teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Alivia mengenai perbedaan antara anekdot dengan humor dari segi pengertiannya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan konsep-konsep teks anekdot yang sudah Ibu buat di slide PowerPoint ya. Nah, jadi pengertian dari anekdot itu yaitu cerita singkat lucu dan menarik berupa sindiran atau bahkan kritikan yang halus berdasarkan kejadian yang sebenarnya yang menyangkut orang banyak atau pelaku tokoh publik seperti yang disampaikan oleh Alivia tadi, dan ini versi lengkapnya. Nah, adapun tujuan teks anekdot, yang pertama tujuannya adalah menyampaikan pesan kritikan dengan bentuk yang berbeda, yaitu lelucon. Jadi dia menyampaikan, dia menyindir itu dengan lelucon. Jadi orang yang disindir itu tidak tersinggung. Seperti tadi ya, si Aji menyindir anggota DPR. Anggota DPR-nya ada di sana kan? Fadison, siapa lagi tadi? Mereka malah ketawa. Berarti mereka tidak tersinggung dengan sindiran atau kritikan yang disampaikan oleh Aji. Nah, yang kedua, sarana menyampaikan pesan dengan lelucon. Nah, jadi teks anekdot ini sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan lelucon. Yang ketiga, untuk menghibur para pembaca. Nah,
Jadi selain sarana sebagai lelucon, dia juga untuk menghibur para pembaca ataupun penontonnya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, dia bersifat humor. Ini ciri-cirinya nih. Bersifat humor atau lelucon, bisa dipahami ya? Ya, yang kedua bersifat menggelitik. Yang ketiga bersifat menyindir. Yang keempat biasanya menceritakan tentang orang penting atau pejabat atau tokoh masyarakat. Yang kelima memiliki tujuan tertentu. Tujuannya adalah yaitu tadi menghibur dan menyindir atau mengkritik. Kemudian setelah memahami konsep dari teks anekdot ini, apakah Anda semua ada pertanyaan mengenai isi pokok teks anekdot, kemudian perbedaan anekdot dari berbagai aspek, kemudian persamaannya, dan konsep-konsep teks anekdot dari tujuan, ciri-ciri? Apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua? Paham, ya. Baik. Sekarang Ibu punya kartu. Ibu ingin lihat pemahaman kalian, apakah benar paham atau tidak. Ibu punya kartu. Yang kartu kuning ini berisi soal, yang kartu biru ini berisi jawaban. Nah, kalian akan mencari pasangan dari setiap kartu ini. Yang kuning mencari yang biru mencari yang kuning. Yang sesuai ya, yang sesuai dengan pasangannya. Misalnya anekdot adalah, itu ada soal. Kemudian ada di kertas yang biru ini adalah pengertian anekdot. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tolong Feby bagikan untuk deretan ini ya. Kemudian di Krisna membagikan dari bagian ini. Silahkan kalian mencari pasangan dengan membawakan lagu Garuda Pancasila, biar nggak ribut atau riuh ya. Jadi kalian sambil mencari pasangan, kalian membacakan lagu Garuda Pancasila. Ya, silahkan dimulai. 1, 2, 3. Cari pasangannya. Da Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan dikumpulkan di meja Ibu. Jawabannya Feby aja yang merangkum semua. Ibu ingin lihat apakah kalian benar sudah memahami mengenai anekdot maupun humor. Ya. Makasih Feby. Nah, yang pertama pengertian anekdot. Pas pula di sini pengertian anekdot. Adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Betul? Siapa yang menemukan ini? Dirva dan Sophie. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, persamaan teks anekdot dengan humor. Sama-sama merupakan cerita singkat yang lucu dan menarik dengan tujuan yang menghibur. Siapa yang menemukan ini? Yang menemukan persamaan anekdot dengan humor. Ya, Salsa dan Krista. Bagus, tepuk tangan. Oke. Kemudian tujuan
Teks anekdot menyampaikan pesan kritikan, sarana menyampaikan pesan lelucon, dan untuk menghibur para pembaca. Siapa yang menemukannya? Siapa ini? Ya, Sofi dan Krisna. Tepuk tangan, betul ya? Kemudian pengertian anekdot lagi merupakan cerita lucu dan menarik berupa sindiran atau bahkan kritikan yang halus berdasarkan kejadian yang sebenarnya yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Ini yang versi lengkapnya tadi ya. Siapa yang menemukan? Pengertian? Ya. Regina dan Zakia. Tepuk tangan, betul. Dari ini udah masuk perbedaan nih. Dari segi ide cerita, perbedaan anekdot, peristiwa nyata, humor, rekaan, betul. Ini siapa yang menemukan? Michael dan Aura, betul ya? Tepuk tangan untuk Michael dan Aura. Nah, ciri-ciri teks anekdot bersifat humor atau lelucon, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, biasa diceritakan tentang orang penting dan memiliki tujuan tertentu. Siapa yang menemukan ini? Ya, betul, Olivia dan Dilva. Terus, tepuk tangan juga. Dari segi ide cerita, nah, yang terakhir, perbedaan anekdot dengan humor dari segi pengertiannya. Ini sudah tadi disampaikan. Sebuah cerita pendek yang berisi sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Sedangkan teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa dan senyum para pembaca atau pendengar. Tepuk tangan, siapa yang menemukannya? Hebi dan ya, Salsa. Tepuk tangan untuk kita semua, betul. Nah, betul semua ya. Jadi Ibu simpulkan bahwa kalian sudah memahami mengenai teks anekdot maupun humor. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita. Jadi ada satu orang yang Ibu minta untuk menyampaikan apa kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa yang ingin menyampaikan. Silakan Aura. Suaranya ya Aura. Boleh buka maskernya. Ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang perbedaan teks anekdot dan humor. Dari segi ide cerita, teks anekdot berdasarkan peristiwa nyata, sedangkan humor hanya rekaan. Kemudian dari isi, teks anekdot melibatkan banyak orang atau tokoh publik, sedangkan humor masalah kehidupan di sehari-hari. Dari fungsi komunikasi, teks anekdot menyampaikan kritikan atau sindiran, sedangkan humor hanya bersifat menghibur. Kemudian yang terakhir, dari segi makna tersirat, teks anekdot menyampaikan makna atau pesan yang ingin disampaikan. Kemudian humor tidak memiliki makna atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, betul. Terima kasih kepada Aura yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tepat dan lengkap sekali yang disampaikan oleh Aura bahwa perbedaan antara teks anekdot dengan humor dari segi ide ceritanya dia anekdot dia nyata, sedangkan humor rekaan. Dari segi isi anekdot tentang tokoh publik, sedangkan humor tentang orang pada umumnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari segi fungsi komunikasi, kalau anekdot dia menghibur, mengkritik dan menyindir, sedangkan humor hanya menghibur saja. Dari segi makna tersirat, jadi teks anekdot itu memiliki makna tersirat, sedangkan humor tidak memiliki makna tersirat. Terima kasih kepada Aura yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pelajaran penting untuk kita pada hari ini bahwa teruslah belajar. Jadi belajar anekdotnya bukan hanya sampai di pelajaran bahasa Indonesia terus selesai. Jadikan pelajaran anekdot ini sebagai ajang untuk kalian untuk
mengembangkan bakat kalian berbicara di depan umum. Mana tahu dari semua pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian silakan mengerjakan tugas di LKPD. LKPD-nya sudah Ibu kirim di WA Grup Bahasa Indonesia. Silakan mengirimkan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab. Minggu depan terakhir Ibu terima tugasnya. Kemudian cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nanda semua sudah bagus sekali hari ini, sudah aktif dan disiplin. Silahkan kepada Feby untuk memimpin doa. Agar ilmu kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Feby. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.